Kita doakan khususnya yang hadir malam yang berbahagia ini, karena memang Rasulullah sudah tahu jauh-jauh hari sebelum kita rame pada malam hari ini. Rasulullah sudah ingatkan, innamal a'malu bil khawatim, sesungguhnya amal perbuatan itu tergantung pada penutupnya. Maka mudah-mudahan yang hadir malam ini untuk melaksanakan salat Isya berjamaah dan salat tarawih insyaallah nanti, itu juga orang-orang yang akan hadir nanti di akhir Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah rahmati Allah Subhanahu wa taala, di waktu yang singkat ini izinkan saya memberikan beberapa nasihat buat al-fakir dan juga buat semuanya. Mudah-mudahan ini semua mampu mengembalikan hati kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita melihat di dalam Islam itu ada 3 pondasi unsur utama dalam kita beribadah. Yang pertama, ada yang namanya ibadah qauliyah. Yang kedua, ada yang namanya ibadah fi'liyah. Yang ketiga, ada yang namanya ibadah maliyah. Wah, ini anak-anak kecil nih harus dengar ini. Kalau nggak dengar nanti nggak dicatetin apa namanya kertas-kertasnya. Datang ke Ustadz minta tanda tangan, ditanya nanti ceramahnya nanti bicara tentang apa. Kalau nggak bisa jawab, kita nggak tanda tangan. Setuju Pak? Wah. Ya, tapi memang hal-hal ini kalau bagi kita sederhana, tapi bagi anak-anak itu bagian dari pendidikan. Cuman saya nitip kepada ayah, kepada ibu semuanya di rumah, tolong jangan biasakan bersuara keras dan menghakimi anak di rumah. Kenapa? Karena hal tersebut akan membuat insting anak-anak kita itu jalan bagaimana supaya dia bisa berbohong. Nah, makanya hindari hal tersebut. Hadirin jamaah rahmati Allah Subhanahu wa taala, dan semua 3 unsur ibadah pokok dalam Islam ini Allah kumpulkan dalam bulan Ramadan. Pertanyaannya, mampu nggak kita melaksanakan ibadah itu atau tidak? Sebenarnya kita mampu. Hanya satu saja penghalang terbesar kita. Kenapa kita tidak mampu melakukan ibadah tersebut? Penghalangnya adalah dosa, maksiat. Oleh karenanya, kita lihat ibadah berupa qauliyah, ibadah berupa ucapan, perkataan. Di bulan Ramadan, subhanallah, kita diperintahkan untuk banyak-banyak membaca Al-Quranul Karim. Oleh karenanya, Allah Subhanahu wa ta'ala langsung menegaskan kepada kita semua tentang bulan Ramadan itu bulan apa. Apa kata Allah Subhanahu wa ta'ala dalam firman-Nya? Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran. Perhatikan, banyak orang salah perspektif bahwa identiknya Ramadan itu adalah puasa. Padahal jelas di ayat ini Allah katakan bahwa bulan Ramadan adalah bulan-bulannya Al-Quranul Karim. Para sahabat, para ulama ketika memasuki bulan Ramadan, mereka banyak menutup majelis-majelisnya supaya fokus untuk mengkhatamkan Al-Quranul Karim. Ibadah qauliyah, ibadah berupa perkataan. Tapi lisan ini akan kaku, mata ini akan cepat kantuk kalau di dalam diri kita ini masih banyak dosa-dosa yang menghalangi kita. Maka cara agar kita mampu mengoptimalkan bacaan Quran kita di bulan Ramadan adalah memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan baca Qurannya yang susah, bukan orang tidak bisa baca Quran. Hari ini saya sendiri mengetuai 300 lembaga, dan di dalamnya banyak cabang-cabang lembaga Quran. Berarti di mana-mana sekarang Quran itu ramai. Pesantren tahfiz berdempetan, bahkan rumah Quran banyak kita temukan di gang-gang, di lorong-lorong, di komplek-komplek. Pesantren berdiri megah. Kemudian kajian-kajian Islam semakin banyak ditemukan. Orang-orang lulusan luar negeri yang paham agama semakin banyak bergelar, dan subhanallah semuanya cerdas-cerdas. Islam tidak mundur dari sisi keilmuan, tapi Islam hari ini mundur karena umat Islam jauh daripada Al-Quran. Apa bedanya kita dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kalau hari ini banyak orang yang mengaku berquran, tapi sedikit orang yang mengamalkan Al-Quran dalam kehidupannya. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kau akan melihat orang-orang Quran hanya sampai di tenggorokannya saja. Subhanallah. Hadirin jamaah rahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah ibadah fi'liyah, ibadah perbuatan. Subhanallah. Kalau kita melihat hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang ibadah di bulan Ramadan, Rasulullah katakan apa? Barang siapa yang berpuasa lalu kemudian mendirikan malam-malamnya, diampuni dosa-dosanya. Artinya ibadah fi'liyah yang kita lakukan
adalah bentuk penghapusan dosa. Maka kata Rasulullah SAW, sungguh celaka orang-orang yang memasuki bulan Ramadan dan tidak diampuni dosa-dosanya. Hari ini mungkin bisa jadi bukan sedekah kita yang kurang, mungkin bukan bacaan Quran kita yang kurang, mungkin bukan kita yang kurang baik, tapi ada dosa yang menjadi penghalang untuk kita sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya betapa pentingnya dan betapa sangat urgennya masalah dosa di dalam Islam. Perkara makanan saja tidak boleh masuk dalam perut ini dari yang haram. Apa penyebabnya kalau dalam tubuh kita ini ada yang haram? Pertama, kata Allah Subhanahu wa taala, "Ya ayyuhalladzina amanu kulu mimma fil ardi halalan thayyiba wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwun mubin." Kalau kamu sudah mulai berani memasukkan ke dalam perutmu hal-hal yang haram, wahai para ayah, wahai para pemuda yang sedang bekerja, kalau kamu berani membawa harta haram walaupun sekecil apapun ke dalam rumahmu dan masuk ke dalam tubuh keluargamu, maka itu akan menjadi energi ke dalam seluruh tubuh keluargamu, dan tangannya akan mudah menggunakan untuk yang haram, dan lisannya akan mudah untuk menggunakan bermaksiat, dan matanya akan mudah untuk melihat hal-hal yang haram. Kenapa? Karena energi yang dihasilkan dari hal-hal yang haram. Paling tidak ada dua jamaah rahmati Allah Subhanahu wa taala yang saya ingin sampaikan efek daripada kita memakan yang haram. Yang pertama, kalau kita memakan makanan yang haram di dalam Islam, maka doa kita tidak akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun bulan Ramadan ini bulan suci, walaupun kita didoakan orang tua, walaupun kita tempatnya mustajab di waktu subuh, subhanallah, fa anna yustajabu lah, wa malbasu haram, wa mashrabu haram, wa mat'amu haram, semuanya haram, bajunya haram, makanannya haram, minumannya haram, sehingga puasanya hanyalah sekedar rutinitas, tidak berdampak pada kehidupannya. Yang ketiga, jamaah rahmati Allah Subhanahu wa taala, ibadah maliyah, ibadah harta. Subhanallah, kita diperintahkan untuk menunaikan zakat di bulan Ramadan. Apa tujuan utama untuk kita menunaikan zakat? Tidak lain dan tiada bukan agar kita tazakka, mensucikan diri kita dari dosa-dosa kita. Maka hadirin jamaah rahmati Allah Subhanahu wa taala, di penghujung nasihat untuk al-fakir pribadi dan untuk semuanya, mudah-mudahan ini menjadi penguat bagi kita. Kalau suatu masa, besok, pekan depan, pertengahan bulan Ramadan, semangat malam ini sudah mulai pudar, iman itu sudah mulai luntur, semangat kita untuk berRamadan sudah mulai loyo, sudah mulai lemas. Perhatikan, mungkin bukan sholat tarawihnya yang makin panjang, mungkin bukan penceramahnya yang semakin lama berceramah, tetapi lihat sehari-hari kita melakukan dosa apa. Dosa itulah yang menghalangi kita untuk sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? "Innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyibun." Sesungguhnya Allah itu maha baik dan tidak menerima kecuali yang baik-baik saja. Maka hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau mau Ramadan kita baik, mau Ramadan kita insyaallah semangat, mau Ramadan kita istiqamah di jalan Allah Subhanahu wa taala, makanlah, minumlah, bekerjalah, beraktivitaslah dari hal-hal yang menjauhkan diri kita daripada dosa dan maksiat. Terakhir saya ingin tutup dari sebuah kisah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anha. Suatu masa, perhatikan, ini perkara hal kecil tapi mungkin ini menjadi cambuk bagi kita perhal makanan haram ataupun berbicara tentang dosa. Abu Bakar As-Siddiq mendapatkan makanan dari budak. Ini kemudian diberikan makanan itu kepada Abu Bakar. Dia tidak bertanya dari mana makanan tersebut. Lalu kemudian setelah dia makan, Abu Bakar As-Siddiq bertanya, "Dari mana engkau mendapatkan makanan ini?" Budaknya menjawab, "Saya tidak tahu dari mana mendapat, dari siapa makanan itu, dan saya tidak tahu siapa pemiliknya." Apa yang dilakukan oleh Abu Bakar As-Siddiq, jamaah rahmati Allah Subhanahu wa taala? Disebutkan dalam riwayat bahwa Abu Bakar As-Siddiq memasukkan jari-jarinya ke dalam mulutnya dan hampir-hampir saja keluar isi perutnya itu. Kata Abu Bakar As-Siddiq, seandainya mati menjadi jalan agar yang haram ini keluar dari perutku, maka itu aku akan lakukan. Subhanallah. Hari ini itu yang tidak kita jaga. Maka jauhkan diri kita dari maksiat. InsyaAllah kita ringan, mudah untuk mendapatkan dan menunaikan kebaikan-kebaikan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Aqulu qali hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.